Kami dari kelompok 8 akan memaparkan hasil diskusi kami terkait studi kasus yang ada pada ruang kolaborasi mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Anggota dari kelompok 8 sendiri terdiri dari Zainul Mutakin, Zuriatin, dan juga Zulfi Afrida Alfianti. Pada kasus 1, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini, Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik pun mampu mengerjakan dengan benar. Dari pemaparan kasus yang pertama, terdapat 2 buah pertanyaan. Pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Pertanyaan kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Kemudian, elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Berdasarkan kasus yang diberikan, dapat diketahui bahwa guru menggunakan teknik scaffolding. Scaffolding merupakan teknik pemodelan di mana seorang guru pada awalnya memodelkan suatu keterampilan, memberikan dukungan dan secara bertahap mengurangi bantuan saat peserta didik mengembangkan keterampilannya. Apabila dihubungkan dengan studi kasus yang ada, dijelaskan bahwa siswa dapat mengalami pembelajaran untuk mencari nilai rata-rata atau min dengan cara mengikuti langkah-langkah yang telah disusun oleh guru. Siswa tersebut mendapatkan pembelajaran bermakna dan bisa mengkaitkan kenyataan hidup yang dialami siswa pada konsep yang telah ada, sehingga siswa dapat menyelesaikan percobaan kedua secara mandiri dengan kemampuan kognitifnya. Hal ini sesuai dengan teori Vygotsky yang menyatakan bahwa pelajar memiliki 2 tingkat perkembangan aktual dan perkembangan potensial. Vygotsky juga menengahkan antara kedua perkembangan tersebut yang disebut ZPD, Zone of Proximal Development. ZPD didefinisikan sebagai jarak antara level perkembangan aktual yang dilakukan melalui pemecahan masalah secara mandiri dan level potensial perkembangan yang ditentukan melalui pemecahan masalah dengan bantuan orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebaya. Kasus kedua, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Dari kasus tersebut, terdapat 2 pertanyaan. Yang pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Yang kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Kemudian, elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Solusi untuk kasus kedua, yang pertama yaitu Rina dalam melakukan pembelajaran harus mementingkan kesesuaian perkembangan usia kelas 1 SD, yakni belajar sambil bermain, dan buku teks yang digunakan harus banyak disertai gambar visual. Dalam buku pelajaran kurikulum Merdeka sudah banyak yang tersedia. Sehingga, kalaupun peserta didik tersebut belum bisa membaca, dengan gambar visualisasi, peserta didik masih bisa mengerti alur cerita pada teks materi yang ada dalam buku teks tersebut.
Begitupun konsep-konsep matematika juga harus visual agar mudah dimengerti, bukan menjadi hafalan, tetapi memahami konsep numerasi. Kemampuan fondasi tersebut dibangun secara terus-menerus dan dihadirkan dalam setiap pembelajaran yang menyenangkan dan tanpa tekanan. Kasus ketiga. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Made hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Dari kasus tersebut, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Pertanyaan kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Kemudian elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Solusi untuk kasus ketiga. Pada kasus ini, pertimbangan guru untuk memberikan contoh yang berbeda merupakan keputusan yang sesuai. Dalam hal ini, guru tersebut telah memahami dengan baik karakter setiap peserta didik yang meliputi etnik dan kultural. Pada kelas yang diampu oleh Made terdiri dari siswa yang berasal dari etnik Bali, sehingga dalam menerangkan teks deskripsi tentang bangunan pencakar langit seperti di ibu kota, tidak cukup efektif dalam pembelajaran. Hal ini dikarenakan wilayah Bali sendiri tidak terdapat gedung pencakar langit. Selain itu, di daerah Bali juga memiliki kultur yang tidak memperbolehkan untuk membangun bangunan tinggi. Oleh sebab itu, dalam hal ini, guru perlu menyesuaikan kembali materi ajar agar bersesuaian dengan etnik dan kultur siswa yang ada di kelas, dengan cara mengganti muatan materi ajar dengan contoh yang lebih relevan dengan budaya dan etnik yang ada di daerah tersebut. Demikianlah hasil pemaparan dari ketiga studi kasus yang telah kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih.